Halo, ketemu lagi. Kali ini aku mau bahas satu, sebenarnya sih bukan penipuan ya, tapi seperti kebohongan aja lah. Kebohongan dari PT Savana, di mana direkturnya mengaku mengetahui banyak hal soal negara Filipina dan selalu dibanding-bandingkan antara Filipina dengan Indonesia. Oke, kita dengar ya, ini pengakuannya dari direktur PT Savana tersebut sewaktu dia live di grup Facebooknya nih. Jadi pekerja Indonesia itu harus lebih smart. Ayo, jangan kalah. Masa Filipina yang negara kecil mungil begitu, masih pembangunan aja masih jauh dari Indonesia. Mereka dihargai tinggi loh gajinya. Kalau Anda mau tahu, Filipina itu sekarang Asia paling tinggi gajinya di seluruh dunia. Karena apa? Mereka nggak pernah bilang, nggak pernah. Saya kunjungan ya ke Turki, Dubai, Maldives, sekarang ke Eropa. Ada mereka bilang pekerja Filipina jelek, nggak ada. Orang Filipina itu orang yang masih tradisional, yang masih ikut tata krama, ya bekerja ya mereka cuma kerjanya dengan tekun. Mereka bahasa Inggrisnya pinter, gitu. Jadi nggak ada namanya omongan negatif tentang orang Filipina yang bekerja di luar negeri, itu nggak ada. Komunitas mereka itu sangat kuat di seluruh dunia, hampir di semua dunia ada. Mereka nggak ada saling serang kayak netizen kita, itu nggak ada. Nah, itu tadi live streaming sepotong live streaming beliau di grup Facebooknya ya. Jadi kalau mau lihat pembangunan, ya memang pembangunan di satu negara dengan negara lainnya, kalau dibanding-bandingkan memang nggak ada habisnya, gitu. Kenapa aku bahas satu potong pengakuan dari beliau ini untuk dibahas? Ini sungguh menarik karena gimana? Menurut aku, beliau yang kunjungannya yang katanya ke Turki, ke Dubai, ke Maldives dan beberapa negara Eropa, ya seolah-olah sudah kering dunia gitu lah. Itu ya terserah dia lah, gitu. Memang benar, warga Filipina itu banyak sekali yang bermigran bekerja di negara luar, di luar Filipina, sama seperti Indonesia. Indonesia juga banyak TKI, TKW yang bekerja ke luar negeri, terutama di Turki, Brunei, Turki, Brunei, Dubai, juga Maldives gitu. Baik yang formal maupun informal. Jadi kalau untuk Filipina ada sedikit kebohongan ataupun ketidakakuratan dengan keadaan yang ada di Filipina. Kenapa aku bahas Filipina? Karena aku 2 tahun tinggal di Filipina. Jadi kulturnya orang Filipina itu setidaknya aku lebih paham daripada orang Filipina yang sudah bekerja ke luar negeri gitu loh. Otomatis orang yang sudah bekerja di luar negeri, dia ada di negeri orang, dia pasti akan bekerja semaksimal mungkin. Karena bagaimana? Cita-cita dia ke luar negeri bekerja untuk apa? Ya untuk memperbaiki ekonomi yang ada di negaranya gitu, keluarga yang ada di negara dia gitu. Sama seperti Indonesia. Kenapa kita dari Indonesia itu rela meninggalkan keluarga bekerja ke luar negeri? Ya cuma satu alasan sebenarnya, memperbaiki ekonomi keluarga di negara kita sendiri. Karena apa? Kita sudah kesulitan dan susah untuk mencari nafkah di negara kita sendiri. Terkadang kita dapat kerja di negara sendiri, oke lah, gaji sekian. Tapi karena kita di luar, gajinya bakal berlipat-lipat daripada kita kerja di negara sendiri. Nah itu kenapa sebabnya orang Indonesia maupun orang Filipina mau bekerja ke luar negeri. Kalau untuk kita bicara kinerja dibandingkan antara Filipina dengan Indonesia, tadi menurut pengakuannya
Filipina itu rajin sekali, orangnya smart dan segala macam gitu. Seolah-olah itu memuji orang Filipina, tapi mengolok-olok warga negara sendiri. Padahal beliau adalah warga negara Indonesia. Gitu. Aku 2 tahun di Filipina. Aku tahu. Nah, kalau untuk tingkat malas dan rajin, Indonesia menurut aku orangnya masih berada di tingkat yang malas. Tetapi di Filipina itu orangnya lebih malas daripada orang Indonesia. Di negara dia sendiri ya. Gitu. Makanya kesenjangan sosial antara Filipina dengan Indonesia itu jauh sekali. Yang di tengah-tengah itu berkurang, agak berkurang. Ada yang miskin sekali, ada yang kaya memang kaya sekali. Gitu. Kalau di Indonesia masih mending kalau aku lihat. Maksudnya taraf hidupnya ya dari sosial ekonominya gitu loh. Ada yang memang miskin di bawah garis kemiskinan, tapi ada yang sedang, ada yang menengah, dan ada yang kaya, juga ada yang konglomerat gitu. Gitu. Jadi ada semuanya. Kalau dibilang miskin, ya untuk kategori orang miskin di Filipina itu lebih parah daripada Indonesia. Gitu. Kalau untuk bahasa memang, karena Filipina itu jajahan orang Spanyol. Karena waktu dulu itu Filipina memang diwajibkan untuk berbahasa Inggris. Di setiap sekolah-sekolah yang negeri di sana itu yang pemerintah, sekolah pemerintah, memang diwajibkan berbahasa Inggris. Dari TK sampai SD kelas 6 aja mereka sudah lancar bahasa Inggris. Walaupun bahasa Inggrisnya agak sedikit baku ya. Nggak seperti bahasa Inggris di benua Eropa gitu, Amerika ataupun di UK gitu. Gitu. Kalau untuk komunitas saling menghujat ataupun saling serang netizen Indonesia dan Filipina, nah itu sudah salah besar. Di negara manapun netizennya itu saling serang, bukan cuma di Indonesia. Jadi kalau memang Anda orang Indonesia dengan menjelek-jelekkan budaya orang Indonesia, ya lebih baik Anda nggak usah jadi orang Indonesia deh. Gitu. Nah, kenapa netizen itu saling serang? Nah, ini ada hubungannya sama PT Savana. Karena apa? PT Savana itu merasa diserang oleh netizen gitu loh. Kenapa diserang oleh netizen? Pasti ada alasannya. PT Savana ini kan menyalurkan tenaga kerja ke luar negeri, ya kan? Nah, ternyata dari sekian banyak orang yang diberangkatkan ke luar negeri, itu di luar negeri sana itu mereka terlantar, nggak dapat pekerjaan yang sebagaimana yang sudah dijanjikan gitu. Jadi mereka merasa tertipu. Ada beberapa buktinya kok, yang orang berangkat ke Turki, ke Dubai, ke Maldives gitu. Ada, cek di video-video aku yang lain. Terus itu yang diberangkatkan dan tidak mendapatkan pekerjaan. Itu berarti kan mereka terlantar di negara orang gitu. Dan ada beberapa orang yang memang dimasukkan ke dalam satu perusahaan pekerjaan. Mereka dapat pekerjaan, tapi pekerjaan itu tidak sesuai. Gitu. Misalnya waktu di Indonesia, contoh di Bali, mereka dijanjikan untuk bekerja di hotel bintang 3 ke atas lah, bintang 5 ataupun resort gitu. Nah, salah satu contoh ke Maldives misalnya. Setelah mereka sampai di Maldives, ternyata mereka dipekerjakan ke hotel yang kelasnya kelas melati. Nah, kan itu udah nggak sesuai gitu loh, nggak sesuai seperti yang dijanjikan gitu. Nah, itu yang tadi aku sebut mengarah ke penipuan, tapi sebenarnya agak ke kebohongan gitu. Nah, kenapa aku share dan aku bikin tutorial seperti ini? Karena aku ada salah satu korban penipuan beliau gitu. 2019 lalu 2020 aku pernah daftar di PT ini, tapi sudah setahun lebih tapi nggak diberangkatkan gitu. Dimana dijanjikan 3 bulan sudah pasti berangkat, dan apabila tidak berangkat itu uang yang sudah di transferkan ke PT akan dikembalikan utuh full 100%. Tapi ternyata sampai 6 bulan nggak diberangkatin juga. Akhirnya aku membatalkan dengan syarat harus membayar biaya admin ataupun biaya yang sudah terpakai selama menjadi kandidat, seperti pengurusan pengajuan visa dan segala macam. Itu nggak masalah. Silakan dipotong sesuai dengan ketentuan seperti admin, biaya segala macam gitu.
Tapi kan sisanya harusnya kan dikembalikan gitu loh. Tapi sampai sekarang memang belum dikembalikan. Kalau memang sudah dikembalikan, aku nggak mungkin sibuk heboh ngapain urusin kebohongan orang gitu kan. Gitu. Tuntutan aku cuma satu, uang dikembalikan. Walaupun nggak full, sesuai dijanjikan aja lah. Kalau nggak bisa semuanya, ya dicicil nggak masalah gitu. Oke, jadi itu aja yang yang aku mau bahas tentang si BT Savana tersebut membanding-bandingkan antara Filipina dengan Indonesia. Netizen Indonesia itu nggak bakal serang. Jadi bukannya menyerang antara satu TKW atau satu TKI dengan TKI lain, bukan. Sebenarnya beliau ini yang merasa diserang karena kegagalan beliau dalam memberangkatkan orang kerja ke luar negeri gitu. Otomatis ada yang pro dan kontra gitu. Nah, orang-orang yang berpihak kepada dia itu ada orang yang pro. Jadi sehingga di sosial media itu saling serang, seperti di Facebook, grup-grup lowongan pencari kerja, informasi kerja ke luar negeri gitu. Jadi ada yang sharing pengalaman, ada yang merasa tertipu gitu loh. Jadi itu sebenarnya bukan saling serang gitu. Ya mereka cuman mencurhat karena sudah lapor ke polisi, ada yang pakai pengacara gitu. Tapi ujungnya nihil. Mungkin belum, masih dalam proses gitu loh. Nah, untuk membuktikan, aku bicara panjang lebar, bilang 2 tahun pernah ke Filipina. Ini aku kirim satu foto deh. Dan ada satu video yang memang ada aku upload ke channel YouTube aku. Nanti aku tulis di deskripsinya. Ya, bisa diklik linknya ya. Itu aku ada di Filipina tahun 2016. Ini video yang aku ke Filipina ya. Foto. Itu tadi satu aja cukup ya, foto aku di Filipina ya. Foto aku di Filipina waktu 2016 lalu, itu 2 tahun aku di Filipina. Jadi masalah Filipina dengan Indonesia kalau dibanding-bandingkan, aku lebih tahu. Ya. Jadi Anda yang bersangkutan hanya tahu orang Filipina itu dari yang berada di luar Filipina ya, seperti di Turki, di Dubai, ataupun di Maldives gitu. Itu otomatis jangankan orang Filipina, orang Bangladesh, orang India aja bekerja ke luar negeri itu akan menunjukkan kerajinannya gitu loh. Tapi kalau di negara sendiri ya belum tentu gitu. Oke, jadi seperti ini aja videonya. Boleh dicek video-video yang lain tentang kegagalan ataupun kebohongan maupun penipuan oleh PT Savana tersebut ya. Dan pesan untuk direktur PT Savana, apabila Anda merasa terusik, merasa terganggu dengan konten-konten yang aku upload di channel YouTube aku, ataupun merasa kepribadian Anda terusik lah gitu, Anda butuh laporkan aku ke pihak berwajib, silakan dilaporkan. Aku tunggu surat panggilan dari instansi terkait tersebut. Oke. Aku 2 hari lagi akan upload satu video lagi tentang bagaimana sampai bisa aku ketipu dan bagaimana proses hukum sedang berlanjut ya, dan beberapa bukti-bukti seperti dari kepolisian, surat panggilan dan segala macam aku share di video berikutnya. Jadi tetap simak konten-konten yang aku share ke channel YouTube aku, dan jangan lupa di subscribe dan tanda loncengnya juga diklik supaya kalau aku upload beberapa video, jadi kalian bisa tahu, bisa dapat notifikasi, bisa ditonton, dan bisa bila berkenan di share ke teman-teman kalian agar tetap waspada untuk bekerja ke luar negeri, enggak
ketipu sama calo-calo maupun PT-PT nakal. Oke, dadah.